urusan sipil. Ibu dan ayah, apa yang terjadi? Kak, Sucu. Begitu kita mendapatkan surat nikah, lihat bagaimana aku akan menangkap NEK kan ente. Turun, sepupu, turun. tolong aku. Xiaochu, Xiaochu, Cucuhu. Bos, Sucu hari ini tampaknya sedang mendaftarkan pernikahannya dengan Wu Liang. Kapan Anda akan tiba? Aku akan segera ke sana. Terus awasi. Ya, Cucuhu, sepupu, lepaskan. Cucuhu, lepaskan saya. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Paman, Bibi, saya tidak mau menikahi Wu Liang. Saya mohon. Di depan Tuan Muda Wu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluarga Tuan Muda Wu terkemuka dan kaya raya. Apa yang salah? Apakah menikah dengannya akan tidak adil bagimu? Tuan Muda Wu, saya minta maaf. Dia tidak tahu apa-apa. Mohon dimaklumi. tidak apa-apa. Tuan Muda Wu, lihat, kami menikahkan Sucu denganmu mengenai merger kedua grup kita. Selama sertifikatnya didaftarkan, semuanya bisa dinegosiasikan. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan mertuaku dengan buruk. Kalian tidak pernah bertanya, apakah saya bersedia? Kalian tidak bisa melakukan ini. Hal-hal yang menyangkut keluarga Zhou kami, apakah mereka membutuhkan izinmu? Dasar kau benalu, kami membesarkanmu selama ini. Sudah saatnya kau membalas kebaikan kami. Tuan Muda Wu, ini adalah buku registrasi rumah tangga. Xiaochu, lihatlah baik-baik. Di dalam buku registrasi rumah tangga, kamu hanyalah seorang yatim piatu yang terdaftar di satu halaman. Fakta bahwa kamu tumbuh sebesar ini, semuanya berkat usaha kami. Tapi 5 juta dari kecelakaan mobil orang tua saya, semuanya sudah dibayarkan kepada kalian. Apalagi yang sebenarnya kalian inginkan? Memang seharusnya begitu. Lepaskan aku. Sepupu, selamatkan aku. Cucuhu. Cucuhu. Xiaochu, selama kamu cepat menikah dengan keluarga Wu, tidak ada yang bisa bersaing denganku untuk mendapatkan Li Qingzhou lagi. Sepupu, Jangan khawatir selama kita mendapatkan sertifikatnya, dan kau menjadi istriku. Malam ini aku pasti akan membiarkanmu bersenang-senang. sepupu, lepaskan. Kau lagi bocah. Kau merusak urusanku sebelumnya, dan sekarang kau berani datang ke sini lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau, Tuan Muda Wu, kau benar-benar berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku tahu. Tuan Muda Grupku, Kau tahu namun kau masih. jika kau tidak ingin keluarga Wu bangkrut, maka berhentilah menargetkan Sucu. Siapa dia bagimu? Mengapa kau terlalu ikut campur? Sucu, bocah kecil ini. Sebenarnya dia siapamu? Dia adalah Mulai sekarang, dia milikku. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang, karena buku registrasi rumah tangga ada di sini. Kalau begitu ikutlah denganku ke dalam, dan dapatkan sertifikatnya. Lepaskan aku. Jiaolei. Ini, Kau, Ada apa? Tidak mau. Kalau begitu aku akan mengembalikan buku registrasi rumah tangga itu kepada Wu Liang. saya bersedia. hei kamu, dasar bajingan. Cucuhu, apakah kamu benar-benar sudah mendapatkan surat nikah dengan pria ini? Ya, saya menyukainya. Saya ingin menikah dengannya. Kegilaan apa ini? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Wu. Apa kamu mendengarku? Nyonya, Sucu sekarang adalah istriku. Tolong tunjukkan rasa hormat padanya. Sucu, bagus sekali. Dan keluargamu di Jingxi sudah tamat. Tuan Muda Wu, saya minta maaf. Mulai sekarang, Grup Qingyun membatalkan semua pesanan dengan Grup Wu dan menempatkan Grup Wu dalam daftar hitam. Tidak akan pernah berdagang lagi. Kau bocah tak berguna. Mengapa kau bersikap sombong di depanku? Kau.
Halo, Ayah. Pesanan apa yang dibatalkan? Aku tidak memprovokasi tokoh besar manapun. Aku. Bicaralah, kau bekerja di grup Chengyun. Posisi apa yang kau pegang? Katakan padaku. Kau. Grup Chengyun. CEO. Li Cheng. Zhou, kau adalah tuan muda tertua. Keluarga Li baru saja kembali ke negara ini. Apel, tuan muda dari keluarga Li. Keluarga Li keluarga terkaya. Apa yang terjadi? Xiao Chu, keluar dari mobil dan jelaskan dirimu dengan jelas. Xiaoli, aku tidak menyadari betapa pentingnya dirimu barusan. Tolong biarkan aku pergi dan lupakan saja ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Pergi sana. Xiaoli. Nyonya, izinkan aku menunjukkan sekeliling dulu. Baiklah. Ini adalah The film Kamar was Tuan Muda translated Tertua. and narrated by M Media. Kakak Xiao Cheng. Kakak Xiao Yun. Setelah bertahun-tahun ini, aku telah menemukanmu lagi. Kakak Xiao Cheng. Ini adalah Tuan Muda Tertua dan adik kandungnya. Nyonya tua meninggal lebih awal, dan Tuan tua terlalu keras. Kapanpun bisnis sedikit tidak memuaskan, adalah menjadikan Tuan Muda Tertua, dan Tuan Muda sebagai pelampiasan amarahnya. Tuan Muda Tertua, karena dia tidak ingin Tuan Muda dijadikan pelampiasan amarah Tuan Tua. Dia menanggung semuanya sendiri. Kemudian Tuan Tua meninggal karena sakit. Tuan Muda Tertua tidak punya pilihan selain memikul tanggung jawab berat itu sendiri. Sejak hari Tuan Tua meninggal, Tuan Muda Tertua di dunia ini hanya memiliki Tuan Muda kedua yang tersisa. Sayang sekali, Tuan Muda kedua bulan lalu bunuh diri. Sekarang, hanya Tuan Muda Tertua yang tersisa sekarang. Kakak Xiao Cheng. Mulai sekarang, kamu tidak akan sendirian lagi. Mari kita jalani hidup kita dengan baik bersama-sama. Li Chengsu. Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Menurutmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Siapa ini? Siapa ini? Kurasa kau sudah terlibat dengan terlalu banyak pria. Kau sudah melupakannya, bukan? Mungkinkah ini adalah adik laki-lakimu? Benar. Dia adalah adik kandungku. Li Lingyun. Apa kau mengingatnya sekarang? Dia sangat mencintaimu. Namun kau tidak hanya menipunya hingga menghabiskan semua uangnya, tetapi kau juga mengkhianatinya. Zhou Chu, kau tidak lain hanyalah wanita jahat yang mutlak. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukan aku. Itu sepupuku. Itu dia. Bicaralah. Kenapa kau berhenti bicara? Apa kau mencoba mengatakan bahwa hal-hal itu tidak dilakukan olehmu? Zhou Chu, apa kau menganggapku bodoh? Setiap bulan aku memberi Lingyun tunjangan jutaan. Dia menghabiskan semuanya untukmu. Dia sendiri hanya bisa tinggal di rumah, makan mie instan. Bahkan tepat sebelum dia bunuh diri, dia mentransfer sisa tabungan terakhirnya kepadamu. Namun kau tidak mengingatnya. Zhou Chu,
Apakah kau ini manusia? Jadi, kamu mendekatiku. Karena, Kau tidak akan berpikir bahwa kita benar-benar tidur bersama kan? bagaimana mungkin? Malam itu kita jelas-jelas, Wanita sepertimu yang telah ditiduri oleh 1000 pria mungkin membawa semacam penyakit kotor. Bagaimana mungkin aku tidur denganmu? Sejak aku mengetahui bahwa Ling Yun meninggal karenamu, sejak saat itu, aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. jika dia tahu itu sepupuku. Lalu bukankah sepupuku? Tidak. Sepupuku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang baik padaku. The film Aku was tidak bisa membiarkannya translated terlibat. and narrated by M Media. Air mata buaya. Penjaga. Awasi Nyonya di sini, sampai dia bersujud kepada Tuan Muda kedua, 100 kali. Setelah dia selesai bersujud, suruh dia terus berlutut di sini sepanjang malam. Ya, Aku, Sujud. sepupu. Hutang ini, aku akan membayarnya untukmu. Anggap saja aku membalas kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku. Xiao Chu, kamu seorang yatim piatu. Mengapa kamu pantas menjadi nyonya keluarga Li? Seharusnya aku tidak bisa diterima. Aku harus pergi ke kediaman keluarga Li. Apakah dia sudah bersujud 100 kali? dia sudah selesai merendahkan diri. Sangat bagus. Bangun sekarang. Zhou Chu. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Kakak Xiao Cheng, Kau baru saja memanggilku apa? Zhou Chu. Zhou Chu. Kau baru saja memanggilku apa? Seseorang. Panggil dokter. Mungkinkah kamu benar-benar cucu? Sadarlah. Cucu tidak akan pernah seperti ini. Li Chengxiu, kau benar-benar gila. Tuan Muda. Sepupu Nyonya sudah datang. Dia bilang, dia ingin bertemu Nyonya. Biarkan dia masuk. Zhou Chu anak yatim piatu itu, mengapa dia begitu beruntung? Apa yang terjadi di sini? Tuan muda kedua kami meninggal karena bunuh diri. Akhir-akhir ini suasana hati Tuan Muda Sulung sangat buruk. Ketika kamu bertemu dengannya, ketika kamu berbicara dengannya nanti, kamu harus berhati-hati. Xie Eulei, Pagi ini dia pingsan karena gula darah rendah. Dia ada di kamar tidur utama. bagus. Sepupu, kamu sudah bangun. Sudah kuduga, tinggal di rumah mewah. Tidurnya benar-benar nyenyak. Sepupu, kenapa kamu di sini? Sepupu, jangan pernah datang ke kediaman keluarga Li lagi. Segera kembali. Apa maksudmu? Sekarang setelah kamu menjadi Nyonya Li, kamu meremehkan kami, keluarga Zhou begitu? Bukan begitu. Sia-sia aku melindungimu selama bertahun-tahun ini. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Sepupu, dengarkan aku sekali ini saja. Cukup, aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu.
Kamu adalah Nyonya Li sekarang. Jadi bagaimana si Eoli memperlakukanmu? Kurasa, kelasmu itu, kamu tidak perlu menghadirinya lagi kan? Dia memperlakukanku cukup baik. Dia bahkan membantuku. Berhenti dari pekerjaanku. Kalau begitu baguslah. Karena kamu menganggur. Mengapa kamu tidak membantuku mengambil sesuatu? Ini adalah kunci cadangan. Untuk apartemen mantan pacarku. Cari waktu untuk menemuinya. Dan bantu aku mengambil kotak cincin. Jika dia tidak ada, kamu bisa langsung masuk saja. Set ciuman Iros saya. Hanya kurang satu bagian itu. Mantan pacar. Yang bernama Ling Yun. Kamu masih ingat namanya? Aku sendiri hampir melupakannya. Sepupu. Dia sudah lama tidak bisa dihubungi. Apakah kamu sama sekali tidak peduli padanya? Mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Aku benci betapa dia sangat lengket. Aku bahkan takut. Dia mungkin menunggu di sana agar aku kembali. Baiklah. Aku janji padamu. Cukup. Aku lihat kamu baik-baik saja. Fokus saja pada pemulihan. Aku akan pergi sekarang. Kau tidak mau makan. Apakah kau mencoba melakukan mogok makan? Makanannya basi. Bagaimana kamu berharap aku memakan ini? Jadi kenapa? Kau benar-benar masih berpikir kau adalah Nyonya Li. Ingin makan makanan lezat. Aku tidak. Su Chu, aku memberitahumu. Jika kau ingin mati, itu tidak akan semudah itu. Aku sudah bilang, kau harus tetap hidup untuk menebus dosa pada Lin Yun. Makanlah. Telanlah. Su Chu, aku memperingatkanmu. Ambil pikiran untuk merayu pria, dan simpanlah. Aku tidak semudah Lin Yun untuk dibodohi. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Paman Su, mulai besok, Su Chu harus diberi makanan segar. Jika kau membawa makanan basi lagi, kau dan Koki akan dipecat. Tuan muda. Tapi, tuan muda kedua. Dia meninggal jadi. Ya, Apartemen di Lin Yun. Kakak, aku membantumu dengan cara ini. Apakah ini benar-benar hal yang benar untuk dilakukan? Li Chengsu, Apa yang kau lakukan di sini? kamu mengikutiku. Ini disebut pengawasan. Setiap gerakan yang kau lakukan, aku harus mengetahuinya. Apa ini? Kembalikan padaku. Ciuman eros. Su Chu, kau benar-benar membuatku jijik. Kembalikan padaku. Ling Yun sudah meninggal. Kau tidak hanya tidak berduka, kau hanya memikirkan asetnya. Su Chu, bagaimana mungkin ada di dunia ini wanita kejam dan seangkuh dirimu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Media. Li Chengsu, lepaskan aku. Aku salah. Li Chengsu, aku salah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk membiarkanku keluar. Ya, Ketika Ling Yun bunuh diri, itu tepat di sini di kamar mandi ini. Ketika aku menemukannya, air di kamar mandi berwarna merah sepenuhnya.
Karena kau menolak untuk bertobat, maka kau tetap di sini dan rasakan penderitaan, perasaan hampir mati yang dia rasakan saat itu. Dingin sekali. Li Chengzhou, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku keluar. Jiwa orang yang bunuh diri tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mungkin kau bahkan mungkin melihatnya malam ini. Jika kau melihatnya, ingatlah untuk meminta maaf padanya. Li Chengzhou. Tuan muda. Sepupu Nyonya. Ada di sini lagi. Mengapa dia ada di sini lagi? Sungguh. Aku ingin tahu apakah Zhou Chu sudah membawa kembali. Apakah dia sudah mengembalikan cincin itu kepadaku? Ini adalah Ling Yun. Ini adalah tuan muda kedua keluarga kami. Bulan lalu, dia baru saja bunuh diri. Balai duka baru saja dibongkar. Foto itu juga baru saja diambil kembali. Ling Yun. Ling Yun adalah tuan muda kedua keluarga Li. Jika aku tahu Ling Yun adalah tuan muda kedua keluarga Li, aku tidak akan pernah melakukannya meskipun kau membunuhku, mengkhianatinya. Apa yang kau inginkan? Li. Tuan Li, aku merindukan adikku, jadi aku datang untuk menemuinya. Dia sedang beristirahat. Silakan pergi. Tapi si Li. Paman Su. Antar tamu ini keluar. Awalnya saya pikir tuan muda menikahi Nona Zhou karena cinta sejati. Saya tidak menyangka itu demi balas dendam. Dia pantas mendapatkannya. Kalau begitu, siapa suruh dia begitu sombong dan mengkhianati tuan muda kedua? Tuan muda awalnya hanya memiliki tuan muda kedua sebagai kerabat. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Beberapa hari yang lalu tuan muda bahkan menyuruhnya berlutut di depan tablet roh tuan muda kedua. Selama semalaman penuh, baru saja dia bahkan melemparkannya ke kamar mandi. Jadi itu sebabnya Li Qingju menikahi Zhou Chu. Itu karena hal ini, jika dia tahu apa yang akan terjadi. Saya dengar dari pelayan Su bahwa tuan muda diam-diam masih menyukai seorang gadis tertentu. Saya ingin tahu apakah dia sudah menemukannya. Namanya Cucu atau semacamnya saya rasa. Apakah sebelum keluarga Li menjadi kaya, dia adalah gadis kecil yang tinggal di sebelah tuan muda. Saya dengar, dia pindah kemudian, dan orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Tidak ada kabar tentang dia. Cucu, mungkinkah dia orangnya? Tuan muda masih mencarinya kemana-mana sekarang. Saya dengar dia punya bekas luka di punggungnya. Shushu, apakah kamu yakin bekas luka di punggung Zhou Chu berada di lokasi yang persis ini? Aku yakin. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Ibu, bantu aku menghentikan pendarahan. The film was translated and narrated by M Media. Zhou Chu, karena kamu begitu baik, sampai mau menanggung kesalahan untukku, maka kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai sebagai orang baik. Zhou Chu. Cucu. Tuan muda. Nona Zhou. Dia datang lagi. Mengapa dia datang pada jam segini? Beritahu Su Shuyun untuk kembali. Dia bilang, dia datang untuk menemuimu. Untuk menemuiku. Nona Zhou, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak Xiao Chen, aku akhirnya menemukanmu. Aku akhirnya menemukanmu. Kamu. Kakak Xiao Chen, aku Shushu. Apakah kamu lupa? Ketika kita kecil kita selalu tinggal di sebelah rumahmu. Shushu, Susu. Bukankah kamu dipanggil Chou Chou? aku selalu dipanggil Shushu. Tidakkah kamu ingat? Kakak Xiao Chen.
Kakak Xiao Chen. Apakah kamu masih ingat bekas luka ini? Aku ingat. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Tolong! Kakak Xiao Chen, sejak terakhir kali aku melihatmu di perjamuan, aku terus bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar kakak Xiao Chen? Sekarang aku akhirnya memastikannya. Aku akhirnya menemukanmu. Susu. Aku menemukanmu. Kakak Xiao Chen. Kakak Xiao Chen. Aku minta maaf. The Hari film ini was sudah terlalu larut. translated and Aku akan narrated meminta by Sutua M menyiapkan Media. kamar untukmu menginap. Kakak Xiao Chen. Aku baru saja berbicara dengan Sutua. Kamu harus istirahat lebih awal. Kita bisa membahas hal lain besok. Kakak Xiao Chen. Bisakah aku menginap malam ini dan menemanimu? Kakak Xiao Chen. Malam ini. Biarkan aku tinggal. Ya. Aku minta maaf. Aku ingin istirahat lebih awal. Sutua, Tuan muda. bawa Nona Zhou untuk beristirahat. Ya, Kakak Xiao Chen. Tapi, silakan masuk Nona Zhou. Apa yang terjadi? Wanita itu adalah satu-satunya yang bisa kupikirkan. Air. tolong. Tolong. Li Chengsu. Bagaimana ini? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Aku tahu kesalahanku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk membebaskanku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Sulju, kamu memasang penampilan menyedihkan ini. Kamu tunjukkan kepada siapa? Apakah kamu sangat menginginkan seorang pria? Aku The film tidak. was translated and Aku narrated mohon by padamu. M Media. Tolong biarkan aku keluar ya. Di sini sangat gelap. Aku sangat kedinginan. Kamu ingin keluar. Kalau begitu mohon padaku. Aku mohon padamu.
Chou Chou. Apakah kamu tidak mengingatku? Aku adalah kakak Xiao Cheng. Kakak Xiao Cheng. Bos, perusahaan pindahan sudah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah ibuku. Tapi dia ketika kami masih sangat muda, meninggal dunia karena sakit. Ling Yun dan aku sering sangat merindukannya. Ling Yun menyebutkan dalam buku hariannya bahwa dia telah melukis potret untuk Chou Chou. Sekarang jangankan potret. Tidak ada apa-apa di ruangan ini yang berhubungan dengan Chou Chou. mungkinkah tuan muda kedua diliputi kesedihan, membersihkan semua barang-barang mantannya. Sepertinya dia benar-benar patah hati oleh wanita itu. Bos, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bawa semua lukisan ini kembali ke villa. Aku akan mengadakan pameran untuknya bulan depan. Baik. Benar. Sebelumnya Ling Yun demi membelikan barang untuk Chou Chou, menjual cukup banyak lukisan. Ambil kembali semua itu juga. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Ya. Apa ini? Halo Mama. Shushu, mengapa kamu mengirimkan sekotak besar barang ke rumah? Mama, tolong cepat bantu aku membuang barang-barang ini. Jika Li Qingzhou mengetahuinya, aku akan tamat. Aku dengar, dia sudah pergi ke apartemen Ling Yun hari ini. Untungnya aku selangkah lebih maju darinya. Bagus, putriku memang yang paling pintar. Benar, The film was apakah gadis celaka translated Zhou Chu itu and narrated sudah tahu? by M Belum. Media. Bahkan jika dia mengetahuinya, lalu kenapa? Dia sekarang musuh Li Qingzhou. Dia akan menanggung akibatnya. Chou Chou. Apakah itu benar-benar kamu? Kakak Xiao Cheng. Panas sekali. Sutua, panggil dokter. Kakak Xiao Cheng. Apakah aku bermimpi? Keesokan harinya, Aku bermimpi. Paman So. Biarkan aku yang melakukannya. Nona Zhou. Anda terlalu baik. Sepupu Anda itu memiliki hati yang jahat. Dia sama sekali tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku tahu. Sepupu. Kenapa dia di sini? Xiao Chu. Sejak dia kuliah,
Dia berkencan dengan beberapa orang pada saat yang sama. Dia juga suka pergi ke klub malam. Aku menasihatinya. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang, dia menuai apa yang dia tabur. Saya sudah hidup bertahun-tahun. Dan saya belum pernah melihat wanita secabul dan tidak senonoh seperti itu. Dia bahkan menyebabkan kematian tuan muda kedua. Sungguh menjijikan. Zhou Xiuyue, begini caramu memfitnahku. Cucuhu, kamu sudah bangun. Obat Tiongkoknya sudah siap. Minumlah selagi masih panas. The film was translated Cucuhu, and narrated by M. jangan Media. gelisah. Saat ini, dalam keadaan apapun kita tidak boleh membiarkan Li Qingzhou mengetahuinya. Lalu, apakah kamu tahu ketika aku menanggung kesalahan untukmu? Bagaimana Li Qingzhou memperlakukanku? Xiao Chu, kamu tahu. Aku adalah putri sulung keluarga Zhou. Alasan itu lagi. Hutang yang telah aku tanggung untukmu sudah terlalu banyak. Sepupu, kamu seharusnya mengakui saja secara proaktif kepada Li Qingzhou. Adik laki-lakinya sendiri sudah bunuh diri. Gara-gara kamu. Mengakui apa? Bukan aku. Yang melakukan ini, mengapa aku harus mengakuinya? Xiao Chu, apa kamu gila? Saat itu orang-orang sedang lewat. Dan yang bersama Ling Yun adalah kamu. Kamu yang membuatnya menghabiskan semua uangnya untukmu. Sekarang kamu telah mendorongnya sampai mati. Dan kamu masih mencoba menyalahkan aku. Kamu bicara omong kosong. Siapa nama mantan pacarmu? Aku bahkan tidak tahu. Bagaimana aku tahu itu dia? Cucuhu, apa kamu sedang demam? Apakah demam itu mengacaukan otakmu? Cepat minum obat ini. Beristirahatlah dengan baik. Zhou Xiuyue, apa kamu tidak takut Li Qingzhou akan mengetahuinya? Jangan khawatir. Setelah kamu meminum semangkuk obat ini, Li Qingzhou tidak akan pernah tahu. Xiao Chu, keluarga Zhou kita telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagimu untuk membalas kebaikan itu. Jangan salahkan aku juga. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Zhou Xiuyue, aku selalu berpikir bahwa meskipun paman dan bibiku memperlakukanku dengan buruk, setidaknya aku punya kamu yang memperlakukanku dengan baik. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa semua itu palsu. Itu semua karena kasihan padamu. Kamu adalah makhluk yang menyedihkan, tanpa orang tua. Dari masa kecil hingga sekarang, kamu hanya pantas menjadi karakter pendukung di belakangku. Hak apa yang kamu miliki untuk menikah dengan keluarga Li? Jangan bermimpi. Ketika kamu jatuh ke air saat itu, seharusnya aku menenggelamkanmu hidup-hidup. Mengapa aku menyelamatkanmu? Itu semua demi citraku sendiri. Siapa yang akan mengasihani seorang yatim piatu sepertimu? Dan kamu masih ingin membongkar rahasiaku? Aku menasihatimu untuk cepat mati saja. Pergi bergabunglah dengan orang tuamu yang malang yang meninggal lebih awal. Zhou Xiuyue, jangan menghina orang tuaku. Aku benar-benar salah menilaimu. Seluruh keluargamu adalah orang-orang yang seharusnya masuk neraka. Aku juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Jika orang tuamu tidak meninggal, keluarga kita tidak akan menerima uang kompensasi sebesar itu. Bisnis keluarga Zhou kita juga tidak akan melejit. Apa kamu pikir? Ada orang yang benar-benar menginginkan? Kau hanyalah beban tak berguna. Zhou Xiuyue, dasar jalang. Zhou Chu, apa yang kau lakukan? Kakak Xiao Cheng, selamatkan aku. Susu, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Xiuyue, kamu berbicara omong kosong. Zhou Chu, kegilaan apa yang kamu lakukan sekarang? Tuan muda, Nona Zhou dengan baik hati membawakan obat untuk Xiu Chu. Siapa sangka dia begitu tidak tahu berterima kasih. Dan bahkan berdebat dengan Nona Zhou. Memfitnah Nona Zhou. Itu tidak benar. Li Qingzhou, dia meniru diriku. Aku cucu yang asli. Apa kamu sudah melupakan semua ini? Ini
Gelang ini. Gelang ini adalah sesuatu yang aku berikan padamu saat itu. Apa kamu sudah melupakan semua ini? Xiao Chu, apa yang kau bicarakan? Tali merah ini. Jelas aku yang memberikannya padamu. Hari pertama kau datang ke keluarga Zhou, aku memberikannya padamu. Aku ingin mendoakan keselamatanmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Zhou Xiuyue, Cukup. Li Chengzhou. Kamu tidak percaya padaku. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Kakak Film Xiao was Cheng. translated Kamu and tidak pantas narrated menggunakan by M. panggilan Media. ini. Kakak Xiao Cheng. Kalian jelas-jelas bersaudara. Namun karakter kalian sangat berbeda jauh. Susu. Apakah dia melukaimu? Kakak Xiao Cheng. Aku baik-baik saja. Cucuhu, dia sepertinya tidak stabil mentalnya. Jangan memprovokasinya lagi. Ketika dia menipu Lin Yun, dia seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Sutua. Kunci dia di ruang bawah tanah. Tanpa izinku, dia tidak diizinkan keluar. Ya, Li Chengzhou, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku tidak gila. Lepaskan aku. Susu. Apakah kamu terluka? Tidak. Kakak Xiao Cheng, temani aku keluar. Untuk berjalan-jalan oke. Baiklah. Kakak Xiao Cheng, malam ini, bisakah kau tinggal dan bermalam bersamaku? Pergi sana. Kakak Xiao Cheng, mengapa kau memperlakukanku begitu kasar? Dulu kau tidak pernah kasar padaku. Cucu. Ini aku. Aku adalah cucumu. Saya minta maaf. Saya lelah hari ini. Dan ingin istirahat lebih awal. Tapi kakak Xiao Cheng, Mari kita sudahi sampai di sini. Kembali ke kamarmu. Li Chengzhou, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bekas luka di punggungmu ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Menyelamatkan seekor anjing. Aku digigit. Cucu. Katakan padaku yang sebenarnya. Tidak peduli apa yang kukatakan. Kamu tidak akan percaya juga. Kenapa repot-repot bertanya banyak hal? Cucu. Jangan menguji kesabaranku. Ada apa? Tidak tahan lagi. Kalau begitu mari kita bercerai. Berikan aku kebebasan. Dan biarkan aku pergi. Membiarkanmu pergi. Kamu adalah wanitaku sekarang. Pria mana yang ingin kamu larikan sekarang? The film was Xiao Chu, translated and wanita narrated by sepertimu. M. Media. Beraninya kau mencuri priaku. Tunggu saja dan lihat. 3 bulan kemudian. Xiao Chu mogok makan lagi. sepertinya tidak. Dia terlihat tidak sehat. Dia memuntahkan semua yang dia makan. Dia sangat sulit diurus. Muntah. Ruangan bawah tanah. Adik kecilku tersayang. Lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah
Nyonya keluarga Li, beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tunggu sampai Li Qingzhou dan aku menikah. Maka kau bisa keluar dari rumah ini. Menikah? Ya, sebentar lagi. Aku akan menghadiri pameran seni yang Li Qingzhou selenggarakan untuk Ling Yun. Pada saat yang sama, dia juga akan mengumumkan berita pertunangan kita. Saat itu kau pihak ketiga. Bisanya. Kalau begitu aku doakan kalian berdua hidup bahagia dan panjang umur bersama. Dan pengabdian abadi. Kau, minum ini untukku. Xiao Chu, sejak kau kecil, kau hanyalah seorang yatim piatu yang mengikuti di belakangku. Jangan berpikir untuk melangkahi aku. Minumlah segelas air ini. Dan kau bersama dengan benih jahat. Di perutmu bisa pergi ke neraka bersama. Apa yang kamu The katakan? film was translated and narrated Adik by kecilku M yang bodoh. Media. Kau masih belum tahu bahwa kau hamil. Li Qingzhou 3 bulan kemudian tidak datang mengunjungimu. Dia hanya memperlakukanku sebagai alat untuk nafsunya. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menginginkan anak ini. Aku membantumu. Zhou Xiuyue. Xiao Chu. Aku tidak bisa membiarkan kakak Xiao Chen menungguku terlalu lama. Aku akan pergi sekarang. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kenapa kau merekam? Berisik sekali. Tuan muda tidak ada di sini. Tidak ada yang akan bersimpati padamu. Aku mohon padamu. Selamatkan aku. Aku harus pergi ke rumah sakit. Dasar wanita gila. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Tuan muda secara spesifik mengatakan, kau dilarang meninggalkan tempat ini bahkan setengah langkah. Kau. Baiklah. Kau yang membunuh tuan muda kedua. Wanita jahat. Jika kau punya nyali, jalan kaki ke rumah sakit sendiri. Aku harus pergi ke rumah sakit. The film was translated and narrated by M Media. Lei. Apa itu? Sangat misterius. Sang Yun. Lukisan apa ini? Ini adalah lukisan terbesar yang dibuat tuan muda kedua semasa hidupnya. Kami melewati beberapa studio sebelum kami berhasil membelinya. Setelah pemiliknya mengirimkannya, lukisan itu disimpan di sini sejak saat itu. Ukuran lukisan ini, ukurannya luar biasa besar. Sepertinya, ini pasti karya yang paling berharga. Tapi kakak Xiayun, selama dia hidup, Mari kita buka kanvasnya sebentar lagi. Dan lihat apa sebenarnya itu. Baik. Cucu. Halo, Li Chengzhou, Cucu. Apa yang kamu lakukan? selamatkan aku. Masalah apa yang kamu timbulkan sekarang? Aku mengalami kecelakaan mobil. Aku harus pergi ke rumah sakit. Selamatkan anak kita. Anak. Cucu. Aku pikir kamu benar-benar tidak stabil secara mental. Hanya untuk menyelinap keluar, kamu sekarang bisa mengarang alasan apapun untuk berbohong dan menipuku, benarkah begitu? Itu tidak benar. Selama ini,
Orang yang berkencan dengan saudaramu selalu adalah Zhou Shuyue. Dia menggunakan namaku untuk pergi berkencan. Itu bukan aku. Seandainya saja kamu menyelidiki dengan cermat, kamu pasti akan mengetahuinya. Apakah aku perlu kamu memberitahuku cara melakukan pekerjaanku? Suju, apakah kamu diam-diam melarikan diri? Aku peringatkan kamu, ketika aku kembali, kamu sebaiknya patuh, tetap di ruang bawah tanah. Kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Hadirin sekalian selanjutnya, kita akan melihat karya ini berukuran satu-satunya karya The film berskala was besar translated yang ditinggalkan and oleh Ling Yun. narrated by M Media. Ling Yun, Ada apa? Apa yang terjadi? Nona Zhou, potret ini orang di lukisan itu adalah kamu kan? Itu terlalu mirip denganmu. Bagaimana mungkin ini aku? Kau pasti salah. Di mana letak kemiripannya? Terlihat cukup mirip. Itu kau kan? Lihat tahi lalat di sini. Benar-benar identik. Bagaimana ini bisa terjadi? Lukisan-lukisan ini, bukankah aku sudah meminta ibu untuk membuangnya? Kakak Xiao Cheng, kau menyakitiku. lukisan itu, apakah kamu tidak akan menjelaskannya? Menjelaskan apa? Aku bilang aku tidak tahu. Mengapa dia melukisku? Apa kamu pikir aku akan percaya itu? Di mana Suju? Apa yang terjadi? Sutua, Tuan muda, di mana nyonya? ini. Nyonya baru saja mendorongku. Mengatakan dia akan pergi ke rumah sakit. Dia baru saja pergi sendirian. Pasti, dia The membuat film was masalah lagi. translated and Siapa yang narrated menyuruhmu by M membiarkannya Media. keluar? Pergi. Pergi cari nyonya dan bawa dia kembali padaku. Jika kamu tidak bisa menemukannya, kalian semua keluar. Ya, Suju. Jawab teleponnya. Jawab teleponnya. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dijangkau. Suju. Suju, kamu pergi kemana? Berhenti main-main. Cepat dan pulanglah. halo. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda anggota keluarga Shouju? Ya ini aku suaminya. Ini rumah sakit pusat. Istri Anda mengalami kecelakaan mobil. Kondisinya sangat berbahaya sekarang. Kami membutuhkan Anda untuk segera datang untuk menandatangani. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Kakak Xiao Cheng, ada apa? Zhou Shuyu, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kamu sebaiknya berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Suju. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa Anda begitu lama sampai di sini? Dokter. Bagaimana keadaan istriku? Kondisinya sangat buruk saat ini. Dia hamil 3 bulan dan The keguguran. film was Dan basah kuyup translated karena hujan. and Bagaimana narrated kamu by bisa M menjadi Media. suami seperti ini? Suju. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi. Sang Yun. Beri aku penyelidikan menyeluruh terhadap Zhou Shuyu. Suju. Aku masih punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Buka matamu. Lihat aku, Ok. Bos? Hal-hal yang Anda minta saya selidiki. Sudah saya temukan semuanya.
Bicaralah. Zhou Shuyo adalah putri sulung dari keluarga Zhou. Xu Chu adalah sepupunya. Tahun ketika Xu Chu berusia 7 tahun, setelah orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia secara tak terduga, Xu Chu kemudian diasuh oleh keluarga Zhou dan diadopsi hingga sekarang. Benar. Ada juga ini. Ini adalah yang tertinggal di apartemen milik tuan muda kedua. Sebelumnya, saya belum pernah bertemu Nona Zhou, jadi saya tidak tahu siapa orang ini. Pantas saja, setelah saya melihat Nona Zhou terakhir kali, saya merasa dia terlihat sangat akrab. Selama ini, Zhou Shuyu demi melindungi reputasi putri sulung keluarga Zhou, berulang kali menggunakan nama Xu Chu untuk menarik pengagum di luar. Di antara kasus-kasus ini, tuan muda kedua juga termasuk. Benar. Bos, ada satu hal lagi. Kamu bilang, Tetangga sebelah. Rumah masa kecil Anda. Sebenarnya dia juga bermarga Shaw. Pada tahun The putri film was mereka berusia 6 tahun. translated and narrated Mereka by pindah dari tempat Media. tinggal aslinya. Berencana untuk berimigrasi ke luar negeri. Setahun kemudian, mereka mengalami kecelakaan mobil jadi. apakah kamu mengatakan Cucu adalah Sucu? Tepat sekali. Cucu yang selama ini Anda cari sebenarnya adalah Sucu. Apa yang telah kulakukan padanya? Dia juga hamil. Anak kita. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Shuyu. Zhou tua, kamu benar-benar memiliki keberuntungan besar. Putrimu sekarang akan menjadi istri Presiden Grup Qingyun. Saya dengar, Presiden Li tampan dan kaya. Shuyu, kamu akan menikmati kebahagiaan seumur hidupmu. Tentu saja. Menantuku. Dan bahkan memberikan perusahaan kami pesanan yang sangat besar. Itulah yang kita pantas dapatkan. Tepat sekali. Xiao Chu tidak ada di sini. Pernikahan sepupunya. Dan dia tidak datang. Dia hanya cemburu pada putriku. Bagaimana mungkin dia bisa datang? Saat ini, dia mungkin bersembunyi di suatu lubang sambil menangis. Masih muda, namun sudah penuh dengan rasa cemburu. Apa yang kamu harapkan? Dia seorang yatim piatu. Tentu saja dia cemburu pada susu kita. Dia punya hati yang jahat. Sudah cukup, sudah cukup. Ini hari besar putri kita. Mengapa mengungkit? Bajingan tak tahu terima kasih itu. Sungguh sepanjang hari. Tepat sekali, tepat sekali. Shushu, kenapa Oli belum datang juga? Kita sudah menunggunya. Sudah berapa lama? Kenapa terburu-buru? Dia akan segera tiba. Kakak Xiao Cheng, aku tahu kau masih merindukan Ling Yun. Tapi hari ini adalah hari pernikahan kita. Ya menantu, di acara bahagia ini, kamu malah membawa potret peringatan. Sungguh sial bukan? Jaga ucapanmu. Kau berani memukulku. Aku adalah ibu mertua atasanmu. Ibu? Jiang Yun, ada apa denganmu? Apakah ibuku salah? Aku memberitahumu ini. Li Xingju, apa maksudmu? Apa maksudku? Tidak bisakah kamu tahu? Aku tidak sebegitu putus asanya. Sampai menginginkan bus umum. Kakak Xiao Cheng, apa yang kau katakan? Aku tidak begitu mengerti. Kamu tidak mengerti.
Dari mana kau mendapatkan ini? Bagaimana ini mungkin? Aku jelas-jelas sudah memberaskannya. Kamu, Ibumu sudah mengakuinya. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Zhou Shuyu. Atau haruskah aku memanggilmu dengan nama palsumu? Zhou Chu. Kakak The Xiao film Chen, was translated dengarkan and penjelasanku. narrated by N Media. Apa kau memanggilku? Kakak Xiao Chen, Apa kau memanggilku? Xiao. Li. Xiao Li. Sesuatu yang bukan milikmu. Kau berani mencuri, bahkan gelarmu. Aku belum pernah melihat wanita setak tahu malu dirimu. Bahkan di depan Ling Yun, kau bisa berbohong. Benar-benar menjijikan. Berlututlah kalian semua. Zhou Chu memperlakukanmu sebagai orang terdekat dalam hidupnya. Dia rela menanggung kesalahan untukmu. Dia bahkan berlutut di hadapan Ling Yun atas namamu. Bersujud 100 kali. Hari ini, kau akan bersujud 1000 kali. Lepaskan. Menantu. Kamu tidak boleh tidak masuk akal. Dulu adik laki-lakimu. Itu Sukarla. Dalam urusan hati mana mungkin ada benar atau salah? Siapa menantumu? Apa kau belum bangun dari mimpimu? aku sedang sibuk dengan sesuatu sekarang. Mengapa kamu terus? Apel. Li Qingzhou. Apa yang kamu lakukan pada perusahaanku? Tidak banyak. Aku hanya mengajukan beberapa bukti penggelapan pajak perusahaanmu dan dugaan penipuan. Dalam waktu kurang dari seminggu, keluarga Zhou-mu akan kehilangan segalanya hingga uang terakhir. Tidak sama sekali tidak. Bahkan jika aku salah, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ketika kau dan Ling Yun bersama, kau berselingkuh dengan banyak orang dan terus menipunya, membuatnya menghabiskan uang untukmu. Kau memastikan setiap transfer yang dia lakukan didokumentasikan sebagai hadiah sukarela. Ini bukan lagi hanya masalah perasaan. Zhou Shuyu. Uang yang dihabiskan kakakku saat dia bersamamu. Aku akan menuntut kembali setiap sennya. Karena kau tidak mampu membayarnya kembali, maka kau akan hancur total. Zhou Shuyu. Apa yang kau hutang pada kakakku, dan apa yang keluarga Zhou-mu hutang pada Zhou Chu, aku akan mengambil semuanya kembali. Apakah kau pikir kau tidak bersalah? Jelas itu kau yang dengan memeriksa lebih teliti bisa mengetahui kebenarannya. Namun kau masih salah mengenali orangnya. Penderitaan Xiao Chu. Sebagian juga tanggung jawabmu. Keluarkan pemberitahuan. Masukkan keluarga Zhou ke daftar hitam secara nasional. Siapapun yang terus bekerja sama dengan mereka, grup Qing Yun, akan dimasukkan ke daftar hitam secara permanen. Adapun ketiga orang ini, di sini hari ini, mereka akan bersujud kepada Ling Yun. Mereka hanya bisa pergi setelah bersujud 1000 kali. Kapan kami bisa pergi? Zhou Shuyu, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Chu, berkat kau, keluarga kami sekarang masuk daftar hitam nasional oleh Li Qingzhou. Keluarga Zhou juga bangkrut. Orang tuaku dan aku bahkan tidak tahu di mana kami akan tidur malam ini. Namun kau berada di bangsal kelas atas, makan dan minum dengan baik. Apakah kau puas? Zhou Shuyu, ini semua yang pantas kamu dapatkan. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu sudah mengambil uang kompensasi kecelakaan orang tuaku, mendirikan perusahaan, dan hidupmu semakin baik dari hari ke hari. Aku benar-benar bahagia untukmu. Aku pikir kamu benar-benar melakukannya demi aku. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Tapi kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Kenapa?
Kau tidak pernah secantik aku saat tumbuh dewasa. Dan nilaimu tidak sebaik milikku. Mengapa Li Qingzhou harus tertarik padamu? Jika kau The tetap film di was sisiku, translated hanya sebagai and pembanding, narrated by mungkin M aku Media. akan terus memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau ingin melampauiku. Kau ingin menginjak-injakku. Aku tidak akan mengizinkannya. Tapi bagaimanapun juga, kamu seharusnya tidak menyakiti anak itu. Anak itu tidak bersalah. Seseorang sepertimu. Apakah kau bahkan pantas mengandung anak Li Qingzhou? Zhou Xiuyue? Dasar wanita gila. Zhou Zhou. Apa yang harus kulakukan untuk memenangkanmu kembali? Halo, Bos, orang yang memantau mengatakan, Zhou Shuyo tampaknya telah pergi ke rumah sakit Shouju. apa katamu? Tolong. Bagaimana rasanya? Rasa keguguran. Pasti mengerikan kan? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Sang ibu, karena gagal melindungi anakmu sendiri, apakah kau pikir Li Qingzhou benar-benar mencintaimu? Dia hanya merasa bersalah padamu. Pada dasarnya kamu tidak pantas untuk dicintai siapapun. Satu-satunya orang tua yang mencintaimu sudah meninggal. Saat ini kamu hanyalah seorang yatim piatu sebatang kara. Xiaochu, jika aku jati kamu, aku akan melompat dari sini dan pergi mencari orang tua dan anakmu yang telah meninggal. Saat kecelakaan mobil waktu itu, kamu seharusnya mati. Kenapa kamu tidak mati? Xiaochu, jika kamu tidak akan membiarkanku hidup tenang, maka jangan harap kamu juga bisa hidup tenang. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Ibu, aku sangat merindukanmu. Kau tidak tahu bagaimana aku menghabiskan 20 tahun terakhir ini. Ayah, Ibu, aku datang untuk menemukan kalian sekarang. Zhou Zhou. Zhou Zhou. Dokter. Perawat. Cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter. Zhou Zhou. Bangun. Lihat aku. Aku kakak Xiao Cheng. Kakak Xiao Cheng, Jangan menakutiku, Zhou Zhou. Aku salah. Ini semua salahku. Kakak Xiao Cheng. Aku merindukan ibu dan ayah. Tidak, jangan. Zhou Zhou. Zhou Zhou. Zhou Zhou.
The film was translated and narrated by M Media. Jojo. Kau sudah sampai.